Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan melakukan tugas wawancara untuk memenuhi UAS mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Amri Setio Raharjo. Topik yang kita angkat adalah fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dari topik tersebut, kita memilih lokasi di Desa Turi, Sleman, Yogyakarta dengan sasaran wawancara instansi pemerintah desa. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Yayang Karima Putri. Yang kedua Ana Puspita Ayu Wulandari. Yang ketiga Pundi Ayu Bidari. Yang keempat Pungki Julia Ayu Ningrum. Dan yang terakhir ada Nafida Hasnah Khairunisa. Alasan kelompok kami memilih instansi pemerintah desa sebagai pewawancara karena desa merupakan unit pemerintah terdekat dengan masyarakat dan melibatkan pelayanan publik yang langsung berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Untuk pertanyaan pertama, apakah nilai-nilai Pancasila di desa ini sudah terimplementasi dengan baik? Sudah, Mbak, seperti kita saling menghormati satu sama lain, terus mengamalkan gotong royong, kita menjalankan gotong royong, terus saling menghormati satu sama lain, ya seperti itulah contohnya. Sudah ya, tapi mesti ada yang kurang tentunya nih. Selanjutnya, apakah ada kendala dalam pelaksanaan nilai Pancasila? Jika ada, apa? Kalau kendala jelas ada, karena apa? Tadi saya katakan tadi bahwasannya pandangan orang itu masing-masing usia, masing-masing orang yang mungkin saya berbicara dengan orang yang sejajar dengan saya akan berbeda dengan adik generasi saya yang lahir baru reformasi. Sepertinya sejauh saya tinggal di sini tidak ada sih, Mbak. Tidak ada kendalanya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak atau Ibu merasa perilaku adil sudah diterapkan dengan masyarakat sekitar? Sebenarnya kita berusaha untuk kalau ada masalah tentunya berusaha untuk adil ya, dari orang yang satu, yang lain itu tentunya. Tapi biasanya ya ada saja orang-orang yang merasa tidak puas atau tidak cocok itu tentu ada. Sudah, karena di sini adilnya yang saya lihat seperti ketua RT RW sama dukuhnya itu tidak membeda-bedakan masyarakatnya, dan semisal yang ada yang menengah ke bawah itu pasti akan dibantu warganya. Selanjutnya, bagaimana pemerintahan desa mendorong partisipasi masyarakat dalam musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dan program di desa? Tentunya dari desa diadakannya sosialisasi program, mungkin program apa untuk mendorong masyarakat untuk melakukan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Seperti kemarin, Mbak, seperti kayak padat karya waktu sesudah COVID. Itu kan perekonomian warga Bandaran kan kurang stabil. Nah, itu pemerintah dengan program padat karya ingin meningkatkan perekonomian masyarakat dengan seperti membangun talut. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemerintahan desa memastikan akses yang adil dan merata terhadap sumber daya dan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat desa? Tentunya kita mengharapkan campur tangan dari atas nih. Misalnya ada kunjungan dari pemerintah desa ke masyarakat secara langsung. Jadi dari pihak pemerintah itu langsung ke masyarakat untuk mengadakan mungkin wawancara ataupun memberi masukan-masukan ya, diadakan menghadiri acara-acara yang diadakan dusun terkait, contohnya menghadiri sosialisasi
posyandu, atau mungkin rapat-rapat dusun seperti rapat-rapat kalau malam itu sekarang mulai di tiap bedukan ada yang tanggung jawab dari atas. Dengan semisal kemarin kan padat karya, dengan supaya melihat itu kerja warganya itu dikirim satu pengawas dari semisalnya pemerintah kelurahan itu mengawasi kinerjanya kita, biar kita itu ada hasilnya itu loh, dari kita untuk kita. Nah itu kemarin disurvei dari kelurahan, terus kita didampingi juga semisal ada material yang kurang itu kita langsung bilang, ya pokoknya komunikasi sama dari pihak kelurahannya. Oke. Yang selanjutnya, apakah langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah desa dalam mengatasi perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam penyediaan sumber daya dan pelayanan publik? Ya seperti saling membantu. Kalau dari kelurahan menganjurkannya seperti ketika ada sholat id kemarin di lapangan, nah itu yang menjaga parkir umat nonis, dan sebaliknya ketika ada Natalan di gereja itu yang kayak mengawasi parkir itu dari desa-desa daerah sana yang enggak nonis. Oh ya. Dalam mengatasi perbedaan suku, agama, ras, dan dalam sumber daya dan pelayanan publik. Ya kembali ke tadi, salah satu bentuknya ya kalau di tingkat wilayah ya makanya politik, kemudian adanya gotong royong. Ini konkret nyata yang selama ini kita bawa. Masyarakat itu cenderung akan turun di saat apa-apa itu dikerjakan bersama-sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemerintahan desa mengidentifikasi kebutuhan masyarakat desa dalam hal penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik? Saya kira itu udah jalan seperti listrik, kemudian sudah ada. Kemudian tentunya yang belum ada dulu ya padat karya nih. Padat karya kita pernah di sana di Kembang Harum agak ke barat dekat makam itu kita buat padat karya, yaitu membuat jalan tembus. Kemudian yang kedua itu kemarin aliran sungai di Ngipe itu Mbak ya, Mengadakan musyawarah dusun. Musyawarah dusun itu kan nanti Pak RT semua ikut ada. Kan Pak RT mewakili masyarakat karena kan RT Kulon ini golong-golong pedot RT Suci saya punya ini. Selanjutnya, apa langkah konkret pemerintah desa yang telah diambil untuk meningkatkan layanan kesehatan di desa? Untuk itu kita sudah jalan seperti pelayanan kesehatan posyandu ya, per bulan itu ada, itu meliputi yang ditangani bayi dan atau balita, itu setiap bulan ada. Kemudian pos bindu per bulan, kesehatan lansia dan pralansia. Ya sepertinya kalau kesehatan itu kayak ada PMI di kelurahan itu untuk donor darah, itu untuk menganjurkan warga-warganya untuk donor darah. Seperti itu kalau dari kelurahan untuk kesehatan. Dan kayak vaksin juga, vaksinasi itu dari kelurahan juga ada kemarin. Pertanyaan terakhir, bagaimana pemerintah desa mendukung pendidikan di desa untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat di desa? Dengan bantuan mungkin ya, bantuan dari kelurahan. Desa memberikan data kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan bagi keluarga yang
tidak atau kurang mampu. Itu aja setahu saya itu. Tapi untuk detail-detailnya saya belum. Nah, sekian pertanyaan wawancara dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diluangkan. Terima kasih. Berdasarkan hasil analisis kegiatan wawancara di lapangan yang kelompok kami lakukan, pemerintah desa dan perwakilan masyarakat yang sudah kami wawancarai di Desa Bandaran sudah memiliki 3 tingkatan pemahaman terhadap fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu verbal, konotatif, dan denotatif. Instansi pemerintah dan perwakilan masyarakat yang kami wawancarai secara umum sudah memahami fungsi nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia pada level pemahaman verbal. Instansi pemerintah desa dan perwakilan masyarakat mampu memahami, mengemukakan secara hafalan fungsi nilai Pancasila. Secara denotatif, instansi pemerintah desa dan perwakilan masyarakat sudah berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila agar fungsi Pancasila dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya nyata yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat di Desa Bandaran untuk mewujudkan fungsi Pancasila melalui program padat karya, kerja bakti, gotong royong, saling membantu untuk membangun fasilitas desa atau rumah salah satu warga secara sukarela, kenduri, posyandu untuk balita dan pralansia, masyarakat, serta saling menghormati perbedaan antar warganya. Semua kegiatan yang dilaksanakan tersebut telah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Secara konotatif, instansi pemerintahan desa dan perwakilan masyarakat sudah berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui nilai-nilai ini, setiap individu diajak untuk bertindak tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan bersama. Implikasi nyata ini tercermin dalam sikap saling menghargai, kerjasama, dan partisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik dengan melalui gotong royong, musyawarah mufakat, serta saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan di lingkup instansi pemerintahan dan masyarakat Desa Bandaran, dapat diambil kesimpulan singkat, yaitu pemerintah desa telah berupaya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu menerapkan perilaku adil pada masyarakat agar tidak terjadi kesalahan sasaran saat memberikan bantuan. Selain itu, pemerintah desa juga telah menerapkan musyawarah yang melibatkan berbagai perwakilan masyarakat desa dalam mengambil suatu keputusan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.